Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak yakin semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini menjadi hari yang cerah untuk kita boleh belajar kembali dalam pertemuan yang kelima, ruang pendidikan kelas jarak jauh. Dan hari ini anak-anak, Bapak tetap mengingatkan kepada kalian untuk tetap berada di rumah, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita boleh, eee, bertatap muka di sekolah dan mudah-mudahan pandemi virus corona ini cepat berlalu dari negara kita. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mengajak kalian semua untuk berdoa bersama. Mari tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami anak-anak kelas 2 memohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan berkatilah kami semuanya, Tuhan berilah kami kesehatan dan kepintaran, kami boleh belajar dengan baik dan mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan berkatilah orang-orang yang kami kasihi di dalam keluarga kami, orang tua, kakak dan adik kami, biar kiranya kami semua di dalam lindungan dan kesehatan daripada Tuhan. Terlebih kepada orang tua kami, biar kiranya Tuhan memberikan rezeki kepada mereka, mencukupi semua kebutuhan kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyuruh kalian atau membuat penugasan kepada kalian, yakni kalian membuatkan contoh-contoh atau sikap-sikap menghormati orang tua di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan sekitar kita. Dan hari ini kita juga akan belajar tentang bagaimana saling mengasihi di dalam keluarga itu sendiri. Jadi kalau pada minggu yang lalu kita belajar tentang menghormati orang-orang yang lebih tua, bagaimana sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, di mana kita harus bersinar di tengah-tengah lingkungan kita untuk menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana saling mengasihi di dalam anggota keluarga. Coba perhatikan anak-anak semuanya, saling mengasihi anggota keluarga. Bapak yakin bahwa setiap anak atau orang tua pasti mengasihi anaknya, dan setiap anak pasti mengasihi orang tuanya. Dan setiap kalian, misalnya anak pertama, pasti mengasihi adiknya anak kedua, dan anak kedua pasti mengasihi kakaknya atau abangnya yang anak pertama. Dan itu akan terjadi saling mengasihi di dalam keluarga. Hal tersebut Bapak akan menunjukkan beberapa cerita di dalam Alkitab yang sungguh sangat menarik untuk kita pelajari. Yakni apa yang dituliskan dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20 itu merupakan cerita pertemuan antara Yakub dengan Esau. Emang ada apa dengan mereka, Pak? Apa yang terjadi dengan mereka? Bapak akan bercerita bercerita tentang sebuah kisah di dalam Alkitab, di mana pertengkaran antara seorang, kakak yang lebih tua dengan adiknya. Jadi pada suatu ketika ya, ada yang bernama Esau dan adiknya bernama, Ishak ya, adiknya bernama Yakub ya. Suatu ketika Esau pulang dari berburu karena si Esau ini pekerjaannya setiap hari adalah berburu ya. Terus kemudian ketika dia sampai di rumah tentu dia sangat kelaparan sekali. Lalu Esau melihat adiknya memasak, bubur ya. Lihat adiknya memasak bubur dan dia meminta, "Adik kiranya maulah kasih aku sedikit, bagi aku sedikit," gitu. "Berikanlah kiranya aku sedikit saja." Kemudian karena melihat kesempatan itu, Yakub berkata seperti ini, "Esau, ya, maukah engkau, bubur aku ini? Kalau kau mau, maka juallah dahulu hak kesulunganmu," katanya. Anak pertama itu namanya Esau, anak kedua itu namanya Yakub. Dan waktu itu dia sudah sangat lapar sekali, si Esau sangat lapar sekali sehingga tidak memikirkan tentang apa itu hak kesulungan dan dia tidak berpikir bahwa berkat
itu sangat besar bagi anak-anak yang sulung. Kemudian karena dia sudah sangat lapar sekali, dia tidak memperdulikan itu. Terus dia mengatakan, Esau berkata, "Sebentar lagi aku mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Karena apa? Karena dia berpikir yang paling penting dia bisa makan dulu buburnya dan dia bisa kenyang. Terus kemudian si Yakub juga tidak mau kalah. "Kalau begitu bersumpahlah dahulu kepadaku, kalau kau mau menjualnya kepadaku," kata. "Menggantikannya dengan bubur ini," katanya. Kemudian Esau bersumpah dan memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Dan Yakub memberi Esau sepotong roti dan sup kacang merah, dan Esau memakan dan minum lalu pergi. Anak-anak, mungkin cerita ini sangat simpel untuk dimengerti, ya. Tetapi di dalam budaya orang-orang Yahudi, bahwa hak kesulungan itu sangatlah besar sekali berkatnya. Anak yang sulung itu mendapatkan berkat yang besar dari ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Dan Esau menggantikannya dengan secangkir atau semangkok, ya, secangkir minuman, semangkok bubur, dan juga sepotong roti. Kemudian, berkat anak sulung adalah berkat yang besar. Dengan kata lain, apa yang diterima oleh anak sulung adalah 2 kali lipat berkatnya dibanding saudara-saudaranya, adik-adiknya. Itulah sebabnya Yakub sangat ingin memiliki hak kesulungan, tetapi apa? Tetapi Esau menganggap rendah hak kesulungan. Dan cerita itu berlanjut, anak-anak sekalian, ketika Ishak, orang tua mereka sudah mulai tua, ya, dan saatnya untuk memberkati anak-anaknya, dan dia mencari anak-anaknya yang paling sulung, yakni Esau. Dan uniknya, Esau ini tubuhnya semuanya berbulu. Tubuhnya semua berbulu sepanjang tubuhnya. Sementara si Yakub tidak. Si Yakub itu mempunyai tubuh yang sangat bersih sekali dan tidak berbulu. Kemudian Yakub juga berpikir, bagaimana caranya supaya ayahku itu tidak mengetahui kalau aku bisa menipu dia. Kemudian dia mengambil bulu-bulu daripada hewan, ya, terus menempelkannya di tubuhnya. Dan setelah itu dia menghampiri ayahnya, ya. Kemudian ayahnya pun, ya, ayahnya Ishak memberkati dia, ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita ingat, ya, berkat yang dikatakan Ishak, ya, kepada Yakub ini adalah berkat yang pernah dikatakan Allah kepada Abraham, yakni berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan oleh karena itu, setelah si Esau menyadari bahwa yang mendapatkan hak kesulungan dari berkat ayahnya sebelum meninggal, dia sangat marah sekali. Dia sangat marah, sangat jengkel, dan dia sangat tidak senang dengan adiknya. Jadi oleh karena itu, anak-anak sekalian, ya, Bapak mau sampaikan, apa yang terjadi kepada mereka membuat mereka tidak saling bicara, membuat mereka berantem. Jadi oleh karena itu, anak-anak, hal seperti ini pun mungkin sering sekali terjadi di rumah kita. Sering sekali terjadi di rumah kita. Oleh itu, kita harus bisa saling mengasihi antar anggota keluarga. Dan apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 33, ya, Kejadian 33 ayat yang pertama sampai 20 itu menceritakan tentang Yakub menyadari akhirnya kesalahannya, dan juga Esau juga mulai menyadari kesalahannya juga karena telah menggantikan hak kesulungan itu dengan semangkok bubur merah, bubur kacang merah. Kemudian dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai yang ke-20, Yakub pun melayangkan pandangan lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuannya. Dan apa yang terjadi? Kemudian Esau berlari mendapatkan Yakub, ya.
kemudian dipeluklah lehernya dan diciumnyalah dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka, saling memaafkan. Kemudian Esau melayangkan pandangan, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang yang beserta engkau itu?" Kemudian jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Kemudian apa yang terjadi? Mereka pun saling memaafkan, saling memeluk. Dan selanjutnya, apa yang terjadi kepada mereka itu menjadi sebuah kisah yang sangat baik untuk kita bisa pelajari. Bahwa antara adik dan juga kakak, entah apapun kesalahan mereka sebelumnya, mereka harus bisa saling memaafkan. Mereka harus bisa saling juga mengerti, saling menghormati antar anggota keluarga. Bukan permusuhan yang diutamakan, tapi segala kesalahan itu bisa diselesaikan dengan baik supaya tercipta kedamaian. Anak-anak, selanjutnya ada satu ayat dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 21 itu bercerita tentang, ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 21 bercerita tentang Allah adalah kasih. Dikatakan ayat yang ke-7 seperti ini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Anak-anak, kita itu harus belajar mulai dari sekarang tentang apa itu kasih. Mengasihi itu sangat luas sekali maknanya. Kita harus memahami makna mengasihi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-13 dikatakan seperti ini. Kasih itu ialah, ya, kasih itu adalah, apakah arti kasih itu? Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Anak-anak sekalian, itulah arti daripada kasih. Seperti dikatakan sabar. Maka di dalam sebuah keluarga pun kalian harus memiliki sikap sabar. Karena tidak selalu kalian sejalan pikirannya, kemauannya, kehendaknya, seleranya dengan abangnya atau dengan kakaknya atau dengan orang tuanya. Terus kasih itu murah hati, mau menolong, mau membantu. Ia tidak cemburu. Jangan kamu cemburu karena orang tuamu mungkin belikan sepatu kepada abangmu, kamu belum dibelikan sepatu. Kamu belum dibelikan sepatu kemungkinan karena sepatumu belum rusak. Sementara sepatu abangmu sudah rusak. Ia tidak memegahkan diri, artinya dia tidak merasa paling mampu, paling hebat dari semuanya. Di dalam keluarga harus saling bertolong-tolongan. Dan ia tidak sombong, ya. Dia tidak membungkukkan dada, ya. Dia tidak mengangkat dadanya seperti ini dan dia sombong, tidak. Kemudian ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu akan selalu sopan. Ia tidak senang dengan perkataan-perkataan dan perbuatan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Karena apa? Karena dia menginginkan segala sesuatu, karena kasih itu harus saling menguntungkan. Dia tidak pemarah. Orang yang memiliki kasih itu tidak suka marah, ya, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia bersuka cita karena keadilan. Tetapi kalau kita bersuka cita karena kakak kita dipukul, kita tidak, itu tidak boleh. Ya, ia menutupi segala sesuatu. Artinya dia mengampuni, kasih itu mengampuni kesalahan-kesalahan di dalam keluarga kita, terutama abang atau kakak kita atau adik kita. Kemudian anak-anak sekalian, ya, dikatakan di dalam 1 Yohanes itu tadi banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari, ya. 1 Yohanes
pasal yang keempat itu kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Jadi kalau anak-anak sekalian mengatakan, "Aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus," tetapi kamu tidak memiliki kasih, seperti yang Bapak sudah jabarkan, kasih itu apa dalam 1 Korintus pasal 3, sesungguhnya dikatakan, ia tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Jadi setiap orang yang mengatakan, "Aku percaya kepada Allah," maka dia harus hidup dan menghidupi itu. Anak-anak sekalian, ya, oleh karena itu Bapak mau menyampaikan kepada kalian bahwa pada pelajaran yang ketiga ini, pertemuan yang kelima, saling mengasihi anggota keluarga itu harus terlihat dengan jelas, ya. Itu harus terlihat dengan jelas di dalam keluarga kita. Itu kita bisa pelajari dari sebuah lagu, ya. Ini ada sebuah lagu yang bisa kita pelajari tentang bagaimana saling mengasihi di dalam keluarga. Coba Bapak akan coba putarkan, kita boleh bersama-sama belajar. Cinta keluarga Tuhan terjadi mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Ayat yang kedua, anak-anak kita belajar bersama. Kita keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Karena itu anak-anak, kita harus bisa mengasihi di dalam keluarga kita, karena itulah hal yang paling utama untuk kita bisa keluar dari rumah kita mengasihi sekeliling kita. Kita belajar kembali lagu ini anak-anak. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Oke anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan, ya. Itu artinya bahwa kita memiliki tugas yang sama di dalam keluarga, bahwa kita harus mengasihi di dalam keluarga kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 bahwa berkat Tuhan itu akan turun ke dalam rumah kita kalau ada kedamaian, kalau ada kasih, kalau kita saling membantu, kalau kita saling menghormati, maka disitulah berkat-berkat Tuhan akan turun dan akan datang ke dalam keluarga kita. Tapi kalau kamu lebih senang berkelahi, berantem, membuat pusing orang tuamu, akhirnya orang tuamu juga tidak semangat bekerja, tidak mau belajar, mengganggu adikmu terus, tidak mau menolong adikmu saat belajar, akhirnya orang tuamu pusing, tidak fokus saat bekerja, akhirnya apa? Pekerjaan orang tuamu menjadi tidak maksimal. Sehingga dengan demikian anak-anak, kamu sekalipun anak kelas 2, kamu sudah harus memiliki kasih.
Dan orang yang memiliki kasih berarti dia mengenal Allah. Dan orang yang mengatakan percaya kepada Allah harus mengasihi. Jadi anak-anak, kita perhatikan pelajaran kita yang selanjutnya ya. Perhatikan ini. Seperti ini pelajaran kita yang sebelumnya, yang selanjutnya. Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada kita. Tuhan memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan segala cara, dengan saling mengasihi antara anggota keluarga. Mengapa kita harus saling mengasihi? Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesamanya. Dimulai dari keluarga. Tentu Bapak sudah berulang kali katakan, tidak mungkin kamu akan bisa mengasihi keluar dari rumahmu seperti lagu yang kita nyanyikan kemarin. Sinar bersinar, itulah kehendak Yesus. Bagaimana kita bisa bersinar di luar daripada rumah kita, di lingkungan kita? Kalau di dalam rumah kita pun kita tidak bisa saling mengasihi. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita belajar mulai dari rumah, saling mengasihi. Jadi tugas kita yang pertama hari ini anak-anak, menuliskan ya. Pertama, tugas kita ialah menuliskan makna dari kasih ya. Menuliskan makna dari kasih atau arti daripada kasih dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Nanti kalau kalian belum bisa membuka Alkitabnya, mintalah bantuan kepada orang tua, kepada kakak, kepada abangnya, atau di lingkungan sekitar kalian yang bisa kalian jangkau. Ya. Tuliskanlah arti daripada kasih dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai yang ke-7. Sampai yang ke-7. Oke? Ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Itu tugas kalian yang pertama, menuliskan arti atau makna daripada kasih dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Terus kemudian ya, tugas kalian yang kedua anak-anak, tuliskanlah perbuatan-perbuatan, contoh-contoh perbuatan mengasihi keluarga. Contoh-contoh perbuatan mengasihi keluarga. Kalau misalnya kamu punya di rumah itu misalnya ada ayah, ada ibu, ada abang, ya, ada adik, maka tuliskanlah apakah contoh mengasihi atau perbuatan mengasihi kepada ayah. Tuliskan masing-masing 3 contoh perbuatan mengasihi kepada ayah. Terus kemudian tuliskan 3 contoh perbuatan mengasihi kepada ibu. Terus kalau kalian punya abang, tuliskanlah 3 contoh perbuatan mengasihi kepada abang. Tuliskan 3. Kalau kalian punya adik, maka tuliskan juga 3 contoh mengasihi kepada adik kalian. Ya. Sama ya, kepada abang atau kepada kakak sama aja. Tetapi kalau kalian kalian anak satu-satunya, berarti kalian hanya menuliskan contoh mengasihi kepada ayah dan juga kepada ibu. Kalau kalian punya adik, kalian anak pertama, berarti kalian hanya menuliskan kepada ayah, kepada ibu, dan juga kepada adik. Kalau kalian anak yang paling bontot, yang paling bungsu, maka kalian harus menuliskan kepada ayah, kepada ibu, dan juga kepada abang atau kepada kakak. Oke, anak-anak sekalian, ada 2 tugas kita hari ini dalam pengantar pembelajaran kita tentang saling mengasihi dalam anggota keluarga. Ada 2 tugas kita, maka kembali. Ada 2 tugas kita hari ini dalam pengantar pembelajaran saling mengasihi dalam keluarga. Yang pertama, menuliskan makna daripada kasih dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Yang kedua, menuliskan contoh-contoh sikap mengasihi kepada ayah, kepada ibu, kepada abang, atau kepada adik. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar mengasihi ya Tuhan, mulai dari hal-hal yang kecil di dalam keluarga kami. Untuk kami boleh bersinar keluar daripada rumah kami, maka kami harus terlebih dahulu belajar
rumah kami. Tuhan berkatilah orang-orang yang kami kasihi, ayah, ibu, abang, dan adik kami, supaya kami tetap di dalam lindungan daripada Tuhan dan kepada Tuhan. Berkati orang tua, guru, dan teman-teman kami juga. Terlebih ya Tuhan, berilah rezeki kepada orang tua kami untuk mampu mencukupi semua kebutuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.